Pembalap Ducati menjadi salah satu sorotan utama, Minggu, dengan memenangi balapan utama Grand Prix Jerman. Sang juara MotoGP mampu menemukan ritme balapnya setelah mengatur ban dan memberikan tekanan pada Jorge Martin, yang akhirnya terjatuh di lap terakhir dalam perjalanannya menuju kemenangan yang diwarisi oleh pembalap kelahiran Turin tersebut. Ini adalah kemenangan keempat secara beruntun bagi pembalap pabrikan Ducati dalam balapan utama, setelah Montmello, Mugello, dan Assen. Sebanyak 100 poin, ditambah 24 poin dari kemenangan sprint di Italia dan Belanda, yang membuatnya kembali ke puncak klasemen setelah kesalahan yang dilakukan oleh pembalap asal San Sebastian de los Reyes, dengan keunggulan 10 poin. Sorotan lain diberikan kepada rider Italia ketika menghampiri tribun dan berbicara dengan beberapa anak yang menyemangatinya di barisan depan, ditemani Artur Vilalta, Kepala Komunikasi Tim Borgo Panigale. Kepada anak-anak itu, seorang anak perempuan dan laki-laki, yang meminta hadiah darinya, ia memberikan sesuatu yang sangat istimewa, slider di lututnya yang ia kenakan saat balapan. Sesuatu yang pasti akan mereka kenang seumur hidup. Setelah turun dari motor dan berbicara kepada media, pembalap nomor 1 ini menjelaskan mengapa ia melakukan hal tersebut. Berbicara kepada Sky Sport MotoGP, Bagnaia ingin memberikan sesuatu yang akan selalu diingat oleh para penggemar mudanya. Saya telah lewat sepanjang akhir pekan, dan saya melihat mereka telah menulis kepada saya, spanduk, yang meminta saya untuk memberi mereka sesuatu, tapi saya tidak ingin hanya memberi mereka topi, dan saya berjanji pada diri sendiri bahwa jika saya menang, saya akan membawakan mereka slider, katanya. Itu tidak mudah, karena itu adalah balapan yang cukup panjang, tetapi saya melihat wajah gadis kecil itu dan dia sangat senang, jadi saya sangat senang. Bagnaia pergi berlibur dengan gambar yang begitu istimewa, yang menunjukkan kualitas kemanusiaannya. Perlu juga diingat bahwa pembalap Piemonte itu akan kembali dari liburannya dengan membawa perubahan dalam hidupnya, karena selama liburan musim panas ia akan menikahi pasangannya, mengakhiri masa lajangnya. Di sisi lain, Morbidelli harap bisa berkiprah dengan VR46. Langsung lolos ke Q2, berada di baris kedua grid dan kemudian kelima di akhir sprint dan balapan utama, dengan pertarungan untuk meraih kemenangan membuat Franco Morbidelli kembali menjadi sorotan di MotoGP Jerman. Namun, bukan hanya penampilannya yang menarik perhatian, karena pembalap Italia ini adalah salah satu yang paling banyak dibicarakan menjelang 2025. Setelah nama-nama besar, pembalap Pramac harus membayar mahal untuk beberapa tahun terakhirnya yang sangat rumit, antara cedera dan kesulitan serius di Yamaha. Meskipun demikian, Morbidelli mendapat dukungan dari grup VR46, karena ia salah satu ikon akademi milik Valentino Rossi setelah jadi orang pertama yang menyegel juara dunia, di Moto2, pada 2017, dan kemudian naik ke kategori MotoGP dan menjadi pemenang di sana. Meskipun ada keinginan untuk tidak hanya menjadi perpanjangan tangan dari akademi, tim VR46 tetap memiliki hubungan yang erat dengan para pembalapnya. Sepertinya, sekarang saat yang tepat bagi Morbidelli untuk pindah. Struktur yang dikepalai oleh Uccio Salucci ini sedang dalam proses meresmikan Fabio Di Giannantonio sebagai bagian dari kesepakatan baru dengan Ducati. Penyebab Marc Marquez jatuh hingga gagal finish di sprint race MotoGP Belanda 2024 terungkap. Dia mengaku kehilangan kendali di roda depan saat mencoba menyalip Aleix Espargaro. Ya, Marc Marquez harus terjatuh di tikungan kedua saat sprint race yang berlangsung di sirkuit Assen, Belanda, pada Sabtu 29 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Insiden itu terjadi saat balapan baru berlangsung 2 lap. Kala itu, Marquez diketahui tengah menempati posisi kelima. Pembalap Gresini Ducati itu pun mencoba untuk naik ke posisi keempat. Sayangnya, Marc Marquez gagal menyalip Aleix Espargaro selepas keluar dari tikungan kedua.
Juara 6 kali MotoGP itu pun terjatuh sehingga harus kehilangan poin. Sejujurnya, saya sebenarnya tidak berencana untuk menyalip Aleix Espargaro saat itu. Namun ketika saya menilai kecepatan kami, tidak ada pilihan lain selain menyalipnya di tikungan cepat ini. Saya tidak terlalu cepat, tapi saya kehilangan roda depan di tikungan itu, kata Marc Marquez, dikutip dari Speedweek, Minggu. Marquez pun mengaku melakukan kesalahan dalam mengambil jarak antara dirinya dengan pembalap lain. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu pun menyadari kesalahannya membuat kekacauan yang berujung kerugian untuk dirinya sendiri. Itu jelas merupakan kesalahan saya. Saya sedikit salah mengambil garis. Itu bukan masalah di lap 1, tapi di lap 2. Saya sedikit salah menilai jarak saya ke kerb, garis berwarna yang berada di sisi luar atau tepi lintasan, karena ada pembalap lain, ujar Marquez. Saya menyentuh kerb dengan pijakan kaki saya, yang menyebabkan saya melenceng. Itu sangat menjengkelkan, saya mengacaukannya, lanjutnya. Kendati demikian, Marc Marquez ingin mendapat hasil bagus karena tak ingin meninggalkan Belanda dengan perasaan kecewa. Dia pun optimis bisa melakukannya dalam balapan utama karena memiliki perasaan bagus dengan Desmose di GP23 sejak awal. Yang penting sekarang adalah meninggalkan Assen dengan perasaan yang baik lagi, itu berarti saya membutuhkan hasil. Perasaan saya dengan motornya sangat bagus sejak awal. Tapi saya ingin membawa hal itu hingga finish, jelas Marquez. Kegagalan mendapat poin di sprint race MotoGP Belanda 2024 membuat Marc Marquez semakin tertinggal dari Jorge Martin. Kini, ia terpaut 44 poin dari pemimpin klasemen sementara MotoGP 2024 tersebut. Di sisi lain, Francesco Bagnaia menjadi pemenang dalam sesi sprint race MotoGP Belanda, Sabtu 29 Juni 2024. Pembalap Ducati itu sukses mengalahkan Jorge Martin, sementara itu Marc Marquez gagal finish. Dalam sprint race di sirkuit Assen, Bagnaia langsung melesat memimpin jalannya balapan usai meraih pole. Hingga akhirnya dia sukses memenangi sesi ini dengan catatan waktu terbaiknya 19 menit 58.09 detik. Juara bertahan itu unggul 2.355 detik dari Martin yang mengakhiri balapan di posisi kedua. Sedangkan peringkat ketiga diraih pembalap Aprilia, Maverick Vinales yang tertinggal keempat 1.03 detik. Posisi keempat ada rekan setim Bagnaia, Enea Bastianini, yang disusul oleh Fabio Di Giannantonio. Pedro Acosta menutup posisi 10 besar. Sial bagi pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, yang harus menyelesaikan balapan lebih cepat. Pembalap Spanyol itu mengalami crash di lap kedua.